Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama masyaikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para guru agama, para ustadz, ustazah, masyayikh, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Kintab, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan seluruh anggota, Bapak dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Sungai Cuka yang ulun hormati, juga para kepala desa se-Kecamatan Kintab yang hadir dalam kesempatan kali ini yang saya hormati, seluruh unsur penyelenggara desa dan tokoh-tokoh masyarakat, saudara saya Mas Edi Purwanto yang setia mendampingi saya, menyopiri saya yang saya hormati, khusus sahibud dakwah wa sahibul walimah, dulur kula Mas Purwanto, namanya hampir sama, Mas Edi Purwanto karo Mas Purwanto, bedane ono Edi karo ndak, beserta istri dan keluarga besarnya yang berbahagia, ibu, bapak, saudara-saudara saya yang hadir dalam majelis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah, maghfirah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka syukuran serta akikah putra dari Bapak Purwanto yang diberi nama Muhammad Longzril Aufar Purwanto. Kita sama-sama dimohon doa, mudah-mudahan anak yang diakikahi ini menjadi anak yang sholih, anak yang membanggakan kedua orang tua, bermanfaat untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara, anak yang
benar-benar bisa mengantarkan dan memuliakan orang tuanya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak orang tua mulia di dunia karena anak. Banyak orang tua masuk surga di akhirat karena anak. Pun pula banyak orang tua sengsara di dunia, neraka di akhirat juga karena anak. Maka Allah memberikan anak kepada kita itu keadaannya baik. Tergantung kita sebagai orang tua, anak ini mau dipoles bagaimana. Sehingga sama-sama merawat, mendidik, membiayai. Itu gimana jadinya anak, pilihannya cuma dua. Bisa jadi anak itu memuliakan orang tua dunia akhirat, bisa jadi anak itu menyengsarakan orang tua dunia akhirat. Mangkane podo-podo ngramut anak, bondo pikiran, bondo hati, bondo tenaga, bondo duit. Lek penjenengan semuanya salah dalam mendidik dan mengarahkan, susah di hari kemudian. Sampean semua merawat anak sekarang masih kecil, itu pikirannya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan. Anak-anak yang sekarang masih kecil sampean didik, sampean rawat, itu akan memimpin bangsa ini, akan menentukan nasib agama ini. Kalau penjenengan didiknya benar, 10 tahun kemudian anak dipanggil sama orang tuanya, "Nak, dalem bapak, nduk, dalem bu, wonten wigatos punapa ibu nimbali kula." Masya Allah, adem hatine wong tua. Tapi kalau didiknya salah, "Nak, apa? Mrene yo, napa-napa?" Lah ya mrene yo ta. Lah ya napa? Pilih ndi? 30 tahun ke depan panjenengan sampun sepuh, sudah usia tua, sakit parah, yang itu menjadi sarana meninggal dunia. Ketika didiknya anak bener, nanti sampean sakit, anak-anak nungguin sampean, ada yang mijitin, ada yang ngipasin, ada yang menghibur, ada yang mendoakan, ada yang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kayak lagune melas rocoh, merasa berat arep ditinggal wong tua siji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang satu nuntun, "Bu, jenengan maos la ilaha illallah, la ilaha illallah." Ketika nafas orang tua sudah berat, disikep, dipet ke kupingnya, dituntun, Allah, Allah, Allah. Tapi lek jenengan salah didike, lapo kaget? Memang tak sengaja, weh. Aku lihat tuh ibu-ibu belum konsentrasi, belum fokus, bukannya mendengarkan kata-kata saya malah terpesona memandang wajah saya. Kalau jenengan keliru didiknya, jenengan sepuh, udah tua, sakit parah, menjelang wafat, menjelang meninggal dunia,
ambekane wis mengkis. Anakmu yang ngumpul semua di situ, tapi ndak ada yang mijitin, ndak ada yang ngipasin, ndak ada yang doain, ndak ada yang mau ngaji, ndak ada yang mau bimbing. Yang ngumpul semua tapi diem tanpa kata, cep kelekep. Cuma di atine ngomong, kok suwe temen gak mati-mati iki. Ngenteni opo iki? Sing diboti opo to jane karo pake iki? Pilih ndi? Ketika didikin jenengan bener, jenengan udah meninggal, tiap habis sholat pasti didoakan, diselamati, tolong dinane, diundang ke santri khotmil Quran. Nanti malamnya orang sekampung diundang yasinan, tahlilan, mendoakan sampeyan semua, disodakoi, itu pahalanya sampai terkirim ke sampeyan semua. 7 hari meninggalnya sampeyan juga gitu, selamatan, khotmil Quran. Malamnya ngundang wong sak kampung, tahlilan, yasinan, ndongake sampean, disedekahi ganjarane tekan sampean. 40 yang ngono, 100 yang ngono meneh selamatan, pendake ya dislameti meneh, ditahlili meneh. 1000 malah dibelehke sapi, wedhus. Ngundang wong sak kampung, kuwabeh ndongakno sampean, tahlili sampean, ngundang Kiai Anwar Zahid. Kek melu ndongake sampean, Masya Allah, selamatan habis. Tiap tahun diperengeti haul sampean, hari wafate sampean, diundang wong akeh, yasinan, tahlilan, mendoakan sampean semua. Ya Allah, bahagia sampean di alam kubur, tiap hari dapat kiriman BLT tanpa henti itu. Tapi kalau dididik ndak bener, anakmu leh nyambangi kuburanmu setahun sekali menjelang lebaran. Ya ndak ngaji emang ndak entos, ndak baca yasin ora godak, tahlil ya ndak. Ke kuburan itu bawa arit, kembang, kendi, sapu. Kuburanmu resik anjane dibabati sukete, bersih. Sambil dikasih kembang, sret, sret. Bu, aku ndak iso ngaji, Bu, tak kei kembang, sret. Kuburane bapak nih gerojok banyu, Pak, aku ndak iso ngaji, Pak, muga-muga adem, Pak. Gerojok-gerojok jare bapak nih kelilipen nih lo blok goblok. Anjen yo ndak iso ngaji, yo ndak tahlilan, ndak yasinan. Wis ngono iku tok, kuburan dibersihi, kasih kembang, sapu gerang ditinggal, terus mau pulang. Itu maesannya orang tuanya ditutuk ping 3 nganggo arit. Dok, 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 aku balik, Pak. Ganti kubure bukne, tutuk maesane. Dok, 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 aku mulai, Bu. Tekon jero jawab, karepmu. Mungkin ini perasaan orang tua banyak yang kayak gini, Pak, ya apa Pak, iki anakku wis kadung rusak, Pak, anakku wis kadung rusak, kon sholat ndak tahu gelem, Pak, penggaweane kapan nonon dangdutan mesti yo nyawer, Pak, anakku, Pak, leno jaranan yo melok ndadi, Pak, anakku. Lah nek anake sampean rusak ya didandakno. Wong sampean punya sepeda motor Yamaha misale. Sing teko wong Yamaha soale. Misale sampean punya sepeda motor Yamaha kok rusak, ya ndak eman 1 juta 2 juta untuk menservis, didandakke supaya waras rusake. Mobil rusak puluhan juta, berani mengeluarkan duit untuk dandani. Lah nek anak rusak kepengen waras yo didandani. Sekarang anak sampean rusak, kalau diservis didandani pasti dadi apik. Itu yang mengantarkan sampean menuju kemuliaan akhirat, kebahagiaan hakiki.
Zaman udah mati, udah meninggal, anak zaman wis mari ditandani apik mesti selalu mendoakan sampean, ya Allah, kalau memang bapak dan ibu saya di alam barzah engkau siksa karena banyak dosa, ya Allah tolong bebaskan siksaan mereka, ya Allah. Saya ini anaknya, ya Allah, saya yang dibimbing, saya yang dibiayai, saya yang dirawat, ya Allah. Saya tidak tega andaikan kedua orang tua engkau siksa di alam barzah, di alam kubur, bebaskan ya Allah. Memang bapak saya itu banyak dosa, ya Allah. Bapak saya itu kalau tahu bokong gede pasti dipeloroi, ya Allah. Bapak saya itu kalau ada orang yang punya hajat itu pasti melekan banteng remi, ya Allah. Bapak saya itu istiqomah dalam togelan, ya Allah. Bebaskan ya Allah. Demikian pula ibu saya, ya Allah. Orang sekampung pernah dicelatu semua, ya Allah. Ibu saya itu cerewetnya standar internasional, ya Allah. Bebaskan siksaan mereka. Genah. Tapi le anak rusak gak sampeyan dandake. Zaman wis mati anakmu ditakoni wong, "Le, bapakmu wis mati, Le." Suwe. Aku yo rada lali, mbuh 12 tahun, mbuh 13 tahun ngono. Enggak tau nang kuburane ora kober. Jarno aku yo ora ditinggali apa-apa. Karenanya yang diajarkan Nabi kepada orang tua, kepingin punya anak yang baik, dalam bahasa agama sholih, itu pertama adalah ikhtiar batin, doa. Di samping tentu saja ikhtiar zahir. Di antara bentuk ikhtiar zahir itu, mohon maaf, jangan sampai anak kita kasih sesuatu yang haram, makanan dan minuman. Halo? Halo? Kalau saya halo sampean hai. Gak mesra blas. Halo? Hai. Nah, halo, hai. Hai, halo. Embo. Rasulullah pernah berwasiat kepada Zaid. Zaid bin Thabit, ini anak angkat Rasulullah. Diwasiati gini, wahai Zaid, sesuap saja makanan yang kau masukkan ke tubuh istri dan anakmu, itu akan menjadi bara api neraka yang membakar. Hati-hati, haram itu macam-macam, bisa jadi memang zatnya haram, seperti babi, bangkai, anjing, darah itu memang zatnya haram. Bisa jadi haram karena caranya. Daging sapi itu halal, tapi kalau hasil mendapatkannya dari korupsi, maka menjadi haram, mlebu penjara saiki gara-gara daging sapi. Ngono biyen nate usul baju koruptor warnanya putih kan asale, diprotes. Yang memprotes itu Pak Anies Mata, Pak Hidayat Nur Wahid sama Lutfi Hasan Ishak. Ganti warnane, lah kok dienggo dhewe. Sing protes malah ngenggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sop buntut itu halal. Nah, misalnya ibu-ibu bikin sop, bumbunya udah jadi, tinggal buntutnya. Ono sapi melaku dikewetok buntutnya moro dimasak. Nah, ini malah jadi haram. Atau kepingin telur mata sapi, telurnya udah jadi, tinggal mata sapinya. Ono sapi moro dicukil matane, ya malah jadi haram. Atau pengarahannya, sasarannya yang enggak tepat, ya malah jadi haram. Nah itu yang kedua, didoakan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, doa itu luar biasa. Yang penting kita mantep sama Allah. Meskipun kadang-kadang salah, itu kalau mantep dan yakin, jok khawatir mandi itu Rahman Rahimnya Allah. Ada cerita nih tentang mandine doa. Ono wong soge duwe toko waris, sehari itu keuntungannya 2 juta bersih. Berarti setiap 1 minggu dapat 14 sampai 15 juta.
laris, keuntungannya banyak. Begitu di total 1 minggu, ini duit ada yang hilang, terus ada yang hilang, terus ada yang hilang. Dicolong, yo tuyul, setan gundul lireng melorok kaya ponakamu. Hilang kok terus-terusan. Akhirnya dia sowan nama kiai. Yai, saya punya toko, alhamdulillah laris Yai. Keuntungan 1 minggu itu sekitar 14 sampai 15 juta. Tapi anehnya setiap totalan akhir itu pasti duit ada yang hilang, pasti duit ada yang hilang. Mohon doanya Yai. Akhirnya sama Yai dikasih ijazah. Wiridno ayat kursi saake-ake. Insya Allah dijogo Allah, diparingi aman. Masya Allah dipraktekno temen. Cospleng Bapak Ibu. Habis dia wiridan itu duit utuh. Tiap totalan minggunya itu tidak ada yang kalong sama sekali, utuh. Saking matur suwunnya dia sowan ke kiai. Biasa ungkapan terima kasih ke kiai kan ya bawa rokok. Rokoknya ndak sepiro, lemeke lho sing penting. Matur suwun kiai, setelah saya amalkan wirid ayat kursi, saya baca sebanyak-banyaknya dari sampean. Sekarang toko laris, duit aman, tidak pernah hilang Yai. Yainya yus alhamdulillah terus baca meskipun udah aman agar diberi berkah sama Allah, terus baca. Yainya penasaran, kamu baca berapa kali? Ya alhamdulillah Yai, 1 malam saya baca 7.000 kali. Goleng-geleng ke Yainya, kamu tuh bacanya gimana ayat kursi kok semalam 7.000 kali? Ndak umur cangkemmu. Ya ndak Yai, saya pokoknya sebelum wiridan itu saya wudhu dulu, habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Setelah itu saya pakai tasbih, saya baca wiridannya ayat kursi, 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 ayat kursi. Sampai 7.000 kali. Jare kiyaine, ayat kursi iki gak ngono. Akhirnya dibacakan sama kiai. Ayat kursi itu gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Iku ayat kursi. Kok dawa ya? Ya dawa pancene. Lah kemarin kamu ndak ngerti, wiridanmu salah, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ndak apa-apa, nyatane yo mandi. Sekarang kamu udah ngerti, harus kamu ganti yang benar. Iya Yai, tapi ya ndak 7.000 Yai. Ya 33 saja, 7.000 umur saya Yai. Ya ndak apa-apa, wong aku yang ndak pernah memerintahkan 7.000 kan sebanyak-banyaknya. 33 yo kenek lho. Ndak ngerti aja itu lo mandi, pokoknya mantep yakin. Nah, soleh itu yang bagaimana? Udah ndak usah pakai dalil Arab. Wong Sungai Cukak kayak dalil Arab tambah pelongo-pelongo. Dalilnya syairannya Gus Dur yang udah terkenal itu. Kang Aran Soleh itu siapa? Kang Aran Soleh. Sama-sama semuanya ikut baca. Yang nggak bisa pokoknya mangap-mangap ya. Yo ben pantes ngono lho. Liyane mengo kok arep mingkem dhewe yo saru, sak gak-gake yo melu. Monggo Kang Aran Soleh. Kok gak nyaut yo? Hah? Ora iso. Nah iki wong wedok senengane ndodok. Nek wis ndodok lungguh. Lah kae ketok metuntu sak. Nengko apal nek ngono kuwi. Mblenek kau. Ayo tirokke aku. Kang Aran Soleh bagus atine krana mapan sering ilmune langku tariqat lan ma'rifate uga
hakikat manjing uga hakikat manjing rasane. Sholawat sareng ya salamun adfat ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini soleh yang akan mengantarkan kita mencapai kebahagiaan dan kemuliaan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, besok pada kehidupan yang abadi selamanya di akhirat, manusia itu dikumpulkan pada satu tempat yang sama, namanya padang mahsyar. Satu tempat, berapa tempat? Tidak terpisah-pisah. Itu nanti cuma terbagi jadi dua kelompok. Berapa? Yang banter po ora. Berapa kelompok? Dua. Kok guyu saya? Sekelompok nanti ke surga, sekelompok nanti ke neraka. Ringkes. Setelah masuk surga, satunya masuk neraka. Ini penduduk surga bertanya sama penduduk neraka. Digambarkan dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam neraka? Ini yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Lah iya, yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka? Maka penduduk neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kalau penduduk neraka mengatakan, yang menyebabkan kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek, lam naku minal musallin. Pertama, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Ini perlu saya sampaikan, karena mohon maaf manusia ini kadang aneh. Udah dikasih tahu jalan yang menuju ke surga itu mudah, enak, aman. Sedangkan jalan yang menuju ke neraka itu susah, sengsara, bahaya. Tapi anehnya justru manusia malah lebih memilih jalan yang ke neraka, yang susah, sengsara, bahaya. Yang menuju ke surga mudah, enak, aman, malah nggak tertarik. Contoh kecil, minum itu kalau jurusan surga mudah, enak, aman. Coro Islam minum itu caranya duduk dulu, nggak boleh sambil berdiri kayak kewan. Yang diminum kopi halal, murah, paling 2.000. Pegang tangan kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Habis minum, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surga, mudah, murah, enak, aman. Sedangkan yang ke neraka tuh jurusannya susah bro, tapi malah dipilih.
minuman keras, brandy, vodka, kopi miring, cap kuntul, tambah autan, dioplos oli tobuan. Itu paling tidak butuh biaya 100.000 lebih loh, mahal. Biasanya pegangnya tangan kiri, glokok 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 glokok, kelepek 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 kelepek, sor, jontor, bocor, nyonyor, nerokok. Tapi malah dipilih. Coba, wes contohnya engkau kari-kari, ndak rampung-rampung. Yang menyebabkan masuk neraka itu pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya saking pentingnya sholat, setiap mubalek, ustadz, kiai dalam pengajian pasti nyinggung tentang sholat, karena ini memang penting. Perintah ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji dan sebagainya itu melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus untuk perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini hal utama yang harus ditanamkan dini kepada anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Anak-anakmu kalau udah umur 7 tahun perintah dan ajari untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. 10 tahun ndak mau sholat, saya betono. Sak sampean ndak mau sholat, disiarno. Lumayan oleh beras sak kintal. Sampai Rasulullah menjelang wafat, itu wasiat terakhir beliau yang terpenting 2. 1, urusan wanita. 2, urusan sholat. Rasulullah badai wafat, menjelang wafat itu wasiatnya Rasulullah, nisa hafidun nisa ittaqun nisa, wong wadon ya wong wadon jogon dijogo direksa. Kenapa kok perempuan, kenapa kok wanita yang diwasiatkan Nabi? Karena memang wanita itu luar biasa. Iya, sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ora wekmu, Pak. Kapal tok ngono. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Ibu, ibunya berapa tadi? Ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya makanya namanya istri. Tri itu 3. Kalau cuma 1 bukan istri tapi iswan. Halo. Hai, kok halo? Halo. Hai. Loh, wanita itu luar biasa. Sampai baik dan tidaknya negara, baik rusaknya negara yang menentukan bukan laki-laki tapi wanita. Kata Rasulullah, an-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik maka negara baik, kalau wanitanya rusak maka negara rusak. Karena memang wanita adalah tiang negara, kalau laki-laki cuma tiang jaler. Luar biasa. Hanya wanita yang bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Kompor mati yang menghidupkan siapa? Wanita, nggak ngira wong lanang. Kompor hidup bulat-bulat yang mematikan siapa? Kayak wong wedok. Makanya bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup.
Yang kedua, wasiat Rasulullah menjelang wafat itu tentang sholat. Sholat, sholat, hafidus sholat, sholat yo sholat, aja nganti ninggal sholat, rekson sholat, sholat. Udah, saya yakin Bapak Ibu warga masyarakat Sungai Cuka dan sekitarnya, masyarakat Kintab yang datang di majelis ini, saya yakin, kula yakin setuwoyo sampun nate sholat. Nate lho nggih. Nate masalahnya. Kula yakin sedaya sampun nate sholat. Cuman ironinya yang memprihatinkan, sholat fardu yang mestinya sehari 5 kali, banyak yang prakteknya 5 hari sekali. Maaf ya, sholat sehari 5 kali 5 waktu iku kanggo wong Islam anyaran. Orang yang baru belajar Islam itu sholatnya sehari 5 kali. Lah nek panjenengan sampeyan semua yang datang di sini Islam kait biyen itu harusnya sholat sehari ndak cukup 5 waktu. Terus berapa waktu? 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk bareng-bareng ditirokke. Zu, a, mag, i, tahad, su, du. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Yo, cangkemnya kan sudah bilang zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu cangkemnya. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Ulang kalau dibilangin kayak gini pasti bantah. Pak, itu sholat tahajud sama sholat duha kan sunnah toh Pak. Nih loh, kita tuh suka meremehkan sunnah. Padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah sunnah. Pahala yang besar diberikan Allah tuh kepada orang yang rajin mengerjakan amalan sunnah. Contoh, sholat wajib, taruhlah zuhur atau maghrib atau isya, kalau kita kerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban kita. Dapat pahala? Dapat, cuman pahalanya 1. Tapi kalau sholat wajib ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, caranya dilakukan dengan berjamaah yang sunnah itu, maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma 1 tapi 27. Sama ning ngrungokno ta ora to jane? Pahala sunnah itu diberikan Allah kepada orang yang rajin. Pahala yang besar diberikan Allah kepada orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah. Kalau wajib dikerjakan sekedar gugur kewajiban, dapat pahala 1. Sholat wajib maghrib sampean kerjakan, gugur kewajiban sampean, hilang dosa sampean, dapat pahala cuman 1. Tapi kalau sholat maghrib yang wajib ini kita kerjakan dengan menggabung melakukan sunnah, dijamaahkan, sholatnya jamaah, pahala yang diberikan bukan cuma 1 tapi 27. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa Ramadan itu kalau kita kerjakan gugur kewajiban kita, dapat pahala ya 1 bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya selepas Ramadan, puasa Syawal 6 hari, apa kata Nabi? Man shoma ramadhana tsumma taba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang puasa setahun penuh. Ibu bejo banget yang kemarin bulan Syawal puasa 6 hari sunnah itu. Andaikan sampean mati pada tahun ini, maka sampean mati dalam keadaan puasa. Cuman jarang. Ibu-ibu kemarin Syawalan poso napa mboten Bu?
Jare ibu-ibu ngerasakno poso Syawal wong utang Ramadhane urung lunas. Kebacut itu namanya. Zakat kalau sampean lakukan gugur kewajiban sampean, dapat pahala ya satu zakat itu. Tapi kalau zakat itu dikerjakan digabung dengan sunnahnya ditambah infak dan sedekah, maka pahala yang diberikan Allah 700. Hebat ya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sami kali tiang sungai juga nggih. Pret. Wong nek ahli tahajud, ahli sholat malam itu wajahnya mencorong bersinar, ora butek-butek ngono iku. Ya ora ngenyek wong kenyataan kok. Betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah, lebih-lebih tahajud. Di antaranya surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain bro? Lagi tidur. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Jangan tidur tok. Ayo to Bu, ewangi muni tok ngoten. Jangan tidur. Ojo turu. Ojo mlungker. Ojo ngiler. Ojo ngorok, ojo kelon. Bangun illa qalila, meskipun sebentar. Kapan? Nisfahu, suruh bangun tengah malam, Bu. Kayak bapak-bapak tuh kalau tengah malam bangun nggih Pak nggih. Nggih, nonton bal-balan. Madhep kiblat, duel El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Kalah 3-4 gara-gara Sergio Ramos di kartu merah apa. Aku mangkel karo wasite. Wong jengklang ora sengaja kok di kartu merah. Soalnya aku Madridista. Loh kalau udah tahajud di depan televisi itu kok iso tawaduk, khusyuk, tumakninah, istiqomah berjamaah. Ngono kubu kelakuane wong lanang, nggih Bu nggih. Seje Pak karo ibu-ibu, nek ibu-ibu tengah wengi ya tangi, ngoyo. Kalau tengah malam ndak bisa, awingkus minhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, sepertiga malam yang awal. Mencontoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Takut kalau ketiduran nggak sholat malam, dikerjakan di sepertiga malam yang awal sehabis sholat isya. Kalau bisa auzid alaih, lebih dari tengah malam, sepertiga malam yang akhir itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Untuk apa disuruh bangun? Untuk sholat tahajud. Ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yuk sholat kita diperhatikan. Kenapa? Sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ringkesnya kalau sholat surga, nggak sholat neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malih wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malih. Saman gak ngerti gak apa-apa, Bro. Tenang aja, engket biyen yo gak ngerti kok. Yang pertama kali dihisab, diperiksa besok pada hari kiamat itu adalah urusan sholat. Kalau sholatnya baik, diterima itu sholat, dan amal ibadah yang lain juga diterima, jurusannya ke surga. Kalau nggak sholat, nggak usah diperiksa, bablas neraka. Apanya yang mau diperiksa? Pemeriksaan awal tuh masalah sholat. Kalau sholatnya nggak ada, udah nggak memenuhi syarat, ya nggak usah diperiksa.
Verifikasi awal gagal kok arep nyalek. Ceblok kok. Makanya langsung ke neraka. Jadi mas-mas, saman kalau besok di akhirat kepengin hisapnya cepet, pemeriksaannya cepet, nggak lama, gampang. Ojo sholat, dijamin nyenyek kon. Sebagai langsung jelung neraka ngono. Kalau sudah sholat wajib, tapi sholatnya bolong-bolong, kayak wong ndi yo? Mbah wong ndi ngono. Mboten, wong Amerika mawon nggih. Wong Amerika, cuma sumbernya no Ameriki. Itu ada dispensasi dari Allah. Ketika diperiksa, hei malaikat, itu sudah sholat tapi bolong-bolong itu, potongannya kayak orang kintab itu. Desane Sungai Cuka itu. Unduru li abdi hal tatawwa'a. Lihat pada hambaku itu malaikat, adakah dia melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Kalau dia ada mengerjakan sholat sunnah, maka tutup kekurangan sholat wajib yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Alhamdulillah. Ora tau sholat sunnah melu alhamdulillah. Ora isin karo cangkeme dhewe. Halo. Hai. Halo, hai. Coba Bapak Ibu, sholat harus betul-betul kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai sembrana. Sembrana. Ya sembrono itu. Pokoknya tidak boleh sembrana urusan sholat itu. Tadi penduduk neraka menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, yang menyebabkan mereka masuk neraka, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti tidak sholat loh ini. Mungkin sudah sholat, tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah, tapi sholat orang genah. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata-katanya amilus sholah. Bukan sekedar mengamalkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi aqimis sholah, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hafidhu ala sholawat, jaga betul-betul itu sholat. Bukan sekedar dikerjakan. Karena di ayat lain sudah sholat tapi tidak genah, itu masih diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sholat tapi kok nyawang bis liwat. Matamu dulu lihat apa? Ini bahasa Indonesia bro, sorry. Nek bahasa Jawa elek matamu, tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak apa-apa. Matamu tuh lihat aku dong. Hoi, hoi, celaka, hancur, binasa, neraka wel bagi orang yang sholat tapi lalai. Sholat kok lalai gimana? Zahirnya sholat tapi batine ora. Zahire sholat, jabane sholat, ning jerone plengaan. Gerakan-gerakan yang dilakukan ya gerakan sholat, ya berdiri. Kalau takbir kadang medeni wong, tangannya diangkat kaku ngececeng. Allahu Akbar. Itu malaikat itu sampai bingung. Iki wong takbir apa dadi kiper to iki jane. Gerakannya juga gerakan sholat. Mari Allahu Akbar ya umi-umi, kruwes-kruwes terus entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek. Tapi ternyata atine mblakrak tekan dindi. Ini betapa Allah marah. Orang sholat itu lagi omong-omong sama Allah, komunikasi dengan Allah. Lu diajak omong-omong karo Gusti Allah kok pelengaan, tolah-toleh, Allah pasti marah, gregeten. Bapak Ibu maaf, misalnya sampean punya anak, mau berangkat sekolah, minta duit nang sampean gawe sangu, sampean omongi dituturi, duit iku diwet-wet. Ojo boros-boros, bapak ngelek duit iku gak gampang. Nah, terus anakmu toleh gak ngrungokno. Kira-kira sampean gregeten apa mboten? Bocah diomongi wong gerang plengaan tak totok ndasmu pisan. Lah ini sampean diomongin sama Allah kok atimu plengaan. Apa gak yo ditotok? Hoi. Hoi. Kan kita sering seperti itu toh. Iki padha karo ana wong sowan
ke rumah kiai. Ada orang datang ke rumah kiai, di depan kiai tawadhu, sopan santun, penuh etika, mlakune bungkuk nek perlu berangkang. Tangane kiai candak cek dicucupi diambungi ndak karuan. Zahirnya seperti itu, tapi batinnya punya rencana lain. Apa? Kepengen ngelirik bunyainya yang cantik. Begitu bunyai keluar menyuguhkan minuman, matanya ku penderangan. Kira-kira kiainya marah apa ndak? Pasti marah. Kecuali kalau saya yang jadi kiainya. Kalau ada tamu ke rumah saya modal seperti itu, begitu istri saya keluar kok matane penderangan, nyawang istri saya, tak biarkan aja, ndak tak apa-apa no. Paling-paling cuma tak culek matane ngono ae. Lah ini kita lagi menghadap Allah kok matamu penderangan, atine penderangan, pasti Allah marah. Halo. Yuk kita jaga sholat kita. Mohon maaf karena selama ini orang sholat itu ada macam-macam tingkatan. Tingkat yang pertama, sholat dianggap sebagai beban. Namanya beban, ya dikerjakan, ya sholat, tapi terasa berat. Ngelakoni sholat ku rasane abot, males. Jarene wong Bojonegoro aras-arasen. Ya salat tapi abot. Lagi bar takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Nate napa mboten? Sing paling sering salat napa? Kenapa? Karena sholat dianggap beban, makanya berat. Bu, meskipun sebenarnya kecil, ringan, kalau dijadikan beban, kalau dianggap beban, yo maleh abot. Padahal sebenarnya kecil, ringan, tapi karena dianggap beban menjadi Mas yo kau wedi lawemu lho nek gak dianggap beban enteng nggih Bu nggih. Sawi ya kuat padahal lawemu kau wedi ora dianggap beban yo enteng meskipun kecil merengil kunting pisan nek dianggap beban abot seneng medun nang medun nampek kabeh ora medun tak oncetno sisan kok iki gendong anak itu urusannya. Kalau anaknya itu kecil merengil tapi kalau dianggap beban sebentar itu kerasa berat. Tapi anak lewemu tapi nek ora dianggap beban, masih suwe ya kuat. Salat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan dianggap beban. Yang kedua, salat sebagai kewajiban. Itu salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya nek krungu azan niku gak seneng. Padahal sebenarnya orang dengar azan itu harus seneng. Tiada panggilan seindah azan di dunia ini. Hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat. Mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Mari mencari kebahagiaan dunia akhirat. Indah itu panggilan. Tapi ada orang kadang dengar azan itu mangkel. Krungu azan itu tidak seneng. Ini berarti sholat hanya dianggap menggugurkan kewajiban. Jadi krungu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok bisa azan ini jam piro ini? Ini ada terusannya, cuma tidak diomongkan. Ini aja saking aneh wajib, males aku. Mending kadang-kadang ibu-ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis azan. Loh. Nglanang kadang gregetno malah adzanku dilokno, ge sing adzan tuwa sisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecangkeme sapa bengak-bengok kan. Kualat kon. Akibatnya apa? Salatnya nggak mungkin tertata dengan baik. Ya salat tapi timbangane ora salat. Timbangane ora, jadi salate merek timbangan.
Timbangane gak sholat lho. Sholat kok merek timbangan. Akhirnya no buku catatan amal karo malaikat ditulis sholat keterangan Libra. Timbangan no. Halo. Yang ketiga, sholat dianggap sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, kalau ndak butuh ya ndak dilakoni, wong ndak butuh. Ini cirinya. Kalau belum dikerjakan, itu neng atiku gerenjel. Kayak ada yang mengganjal gitu loh kalau belum mengerjakan sholat. Tapi begitu sudah dikerjakan sholatnya, plong, lega, nate napa mboten? Bendino, termasuk saya ngomong. Kok begitu? Iya namanya hanya dianggap kebutuhan. Selama belum terpenuhi ada sesuatu yang mengganjal. Begitu kebutuhan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi, lega. Itu berarti sholat hanya disamakan dengan makan. Nek kurung mangan wetenge selontup. Wih kerucuk. Begitu dileboni bleng. Lega. Ya wis. Sholat hanya disamakan dengan mohon maaf ngising. Begitu gorong ya Allah melili-lili tak karuan, begitu ditoke prokotok blong lega. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu. Bu. Kebutuhan, ya keperluan. Kalau ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini kan duit, Bu. Alah, nanti orang ngaku loh. Nggih napa mboten? Pokoke kapan dompet ndak ono duwite. Iso kaya wong bento anyaran. Toleh. Dijak ngomong iki gak connect blas. Iku biasanya ganti duit wong wedok model ngono iki. Tapi kapan dompet akeh duwite, ngelu-ngelu ilang kabeh. Lah sholat hanya dianggap sebagai kebutuhan. Maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, ndak ada kata berat, ndak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Mergo seneng kok. Contoh, anak muda bonceng gendaannya. Meskipun gendaannya lawamune fidini wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer ndak terasa. Padahal lawamu sehingga sepeda motor iki mobat mabit ndak karuan. Angger kena angin siut. Sing wedok gendaane ki watuk ngene horeg. Saking lemune. Sing wedok watuk glodak. Tapi karena cinta berpuluh-puluh kilometer betah. Lah nek gak cinta iku ada anak muda goncekno mbokne. Padahal mbokne kuru, ibunya kurus kecil. Cuman alah 1 kilometer ngono iku wis karo mecucu ae. Nang cepet nang nyengklak. Meneng aja polah. Polah tak oncitno pisan ngono. Ibunya sendiri itu. Mbokane watuke diempet watuke. Watuk barang. Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Sama nih tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut tuh. Sholat itu inni wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita berhadapan wajah kita dengan Allah, kita ketemu Allah, kita berjumpa dengan Allah. Gak nikmat bagaimana ketemu Allah, kekasih sejati, idola sejati. Un sampean ketemu karo Pak Camat kadang wis seneng. Ketemu karo Pak Bupati ae lo seneng. Apa maneh ketemu gubernur. Apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah. Yang Allah itu Rabbul Alamin, bukan cuma penguasa kabupaten, penguasa provinsi, bro. Penguasa alam semesta. Ndak nikmat bagaimana? Seneng. Ketemu idola sejati. Padha karo arek nom-nom lho. Ketemu artis yang dadi idolane. Seneng sampai jerit-jerit histeris.
Padahal iku sik padha wonge, karo artis yo gak dikeki apa-apa lho iku. Ketemu tok ke artis yo padha menungsane, ngentut yo padha basine. Iku iso histeris, iso weneng, iso salaman demek tangane tok. Wah! Itu baru ketemu idola preketek itu. Apalagi ketemu idola sejati Allah Subhanahu melalui sholat, nikmat. Makanya Rasulullah itu saking nikmatnya sholat, itu kalau sholat malam kedua kaki beliau selalu bengkak sampai abuh sikile. Saking nikmatnya Rasulullah itu teladan bagi kita. Rasulullah itu kalau tidur malam jam 9, bangunnya jam 2, langsung sholat. Sami nggih Pak, kalian jenengan Pak? Tidurnya jam 2, bangunnya jam 9. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kerinan lillahi ta'ala. Rasulullah tuh kalau tidur jam 9 malam, bangunnya jam 2. Kalau sampean kan tidurnya jam 2, bangunnya jam deres. Ya mergo sing dideres karet sampai salate molor. Halo. Coba tolong diperhatikan Ibu Bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Mari kita jaga kualitas dan mutu salat kita. Banyak diantara kita itu yang salat saenake dhewe. Saenake dhewe gimana? Pakaiannya itu lho ndak genah. Madhep nang Gusti Allah. Kathah dan banyak itu wong lanang salat iki kaosan oblong. Ngisor gawe celana training. Ki malaikat kawaget iki. Aduh, iki Gusti Allah katanya dijak bulu tangkis iki. Langsung malaikat juga sempritan nih. Tolong Pak, kalau di musola atau di masjid sampean ada orang sholat pakai celana training, peloroten naik. Lah itu apa ndak sah atau sholatnya? Ya sah, cuman adabnya ndak ada, ndak punya tata krama, ndak punya etika. Selama nutup aurat ya sah, tapi ndak adab, ndak beradab itu. Man laisa lahul adab fakadzubab. Siapa yang nggak punya adab bagaikan lalat. Tahu lalat? Itu binatang yang nggak punya adab itu. Masih ndase presiden ya dienceloki. Lalat itu nggak punya adab. Mari mencelok nang maaf teletong tembelek mencelok non ndase Anwar Zahid. Nggak punya adab itu. Maka man laisa lahul adab fakadzubab wa wajaba alaihi santap. Orang seperti itu layak untuk disantap. Ini menghadap Allah kok tidak punya adab. Padahal Allah memerintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakai perhiasanmu, pakaianmu yang paling bagus kalau kamu lagi ke masjid untuk sholat. Disuruh pakai perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Ibu, kalau lagi ke masjid masih digawe Bu, gelange, kalunge, cincine, nggih. Loh ini perintahnya Allah loh. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau kamu ke masjid. Ibu, mari tuku emas, tuku gelang, telung on. Itu sunnah dipakai sholat dulu Bu. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah rizki pemberianmu ya Allah, aku gunakan menghadapmu ya Allah. Rizki pemberianmu aku gunakan beribadah dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ngono baru digawe ngelencer. Enggak, nuku emas gelang kerompong ini petang on. Burung digawe sholat, digawe keluyuran, dipamer-pamer ke wong, copet kapok. Gelek pamer perkara gelange akeh ku lembeyane masyaallah. Wonge nang kintab bokonge tekan play hari kono. Gek mobat mabit bokonge nek mlaku kaya mentok kemagripan pit mobat mabit ngantek nyampluki fotone caleg pinggir dalan rubuh kabeh. Ini sunnah Bu, kalau punya perhiasan sunnah dipakai sholat dulu, gelange kalunge digawe nang masjid. Kalau ini dipraktekkan insya Allah Pak Kades, Masjid Sungai Cuka
rame mesti kerimping kayak wong wedok salat ada gelange akeh pamer nang sebelahe takbir ae wis gerakane seje Allahu Akbar. Pakaian juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nono kendaraan lewat gak nyawang ngono matamu ndak iso apa piye? Belenek aku nyawang. Engket mau wis gak tak gatekno, wis gak tak reken. Aku iki tak fokus-fokusno kono tolah-toleh. Mau wis dikai contoh. Saman ngomongi anak sing mbok omongi kok tolah-toleh kira-kira saman gregeten apa mboten? Nah aku ki ya wong Pak, padha karo sampean. Wis dikeki sindiran ngono sik ora cetha lho tibake wong kene iki ora patek cerdas tibake. Aku mau ku nyindir sampean. Umpama sampean duwe anak sampean ngomongi kok tolah-toleh gak merhatekno kira-kira sampean gregeten apa ora? Gregeten. Aku ya padha karo sampean. Iki sampean tak omongi kok tolah-toleh nyawang bake truk iki aku ya gregeten. Terusno mboten niki ngajine? Terusno napa mboten? Kalau terus matamu tuh lihat aku. Nyawang sing ndak-ndak ae. Beli baju baru juga begitu, Bu. Ibu beli baju baru itu sunnah dipakai sholat dulu. Nah, nek wis lungset baru digawe nglencer. Yo, ngono ku lek diomongi. Jangan dibalik. Beli baju baru digawe idal-idul nang pasar keluyuran nglencer lungset disudono Gusti Allah digawe salat itu menghina Allah itu namanya. Bu, ibu-ibu itu harusnya mukena ruko punya 5 kainnya yang bagus harganya yang mahal itu untuk menghadap Allah. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal, minimal punya 5. Jadi wong Islam yang mono yang mene rokoh itu cuma siji tok. Kayak kainnya titron ngepir sisan. Dike melakuin dul. Metu peta dunia nih. Kayak rangkepane rok lekrek mulai polok tekan Bengawan Solo. Ora disengklang malaikat pira-pira. Sing bagus. Nek kain sing digawe baju saben dinane kalau ndak kainnya bagus ndak mau pakai, kalau modelnya ndak bagus ndak mau pakai, kalau harganya ndak mahal ndak mau pakai. Iku padahal mau digawe pamer. Setahun iso ganti ping 30 lambi anyar. Gitu. Kerudung jilbab ya mbok duwe 3 lemari ana model anyar lak dituku. Bojomu lho deloken bojomu. Kopiah nganti rupane kaya ulune garangan kuwi lho sik digawe. Kopiah ireng wis ndak ana pojokane, bunder ser metot kabeh. Berangkat ning masjid sore-sore disawang kok kadoan iki kaya nyunggi tletonge sapi. Ngono sampean kok tega. Klambi setahun ganti 30 40. Bojomu deloken. Riyaya wingi klambi bathik ijo kuwi. Sok riyaya meneh pancet bathik ijo kuwi. Nganti keleke bedah lho sik digawe. Dondome nggih biting peniti. Kok mentolo sampean? Engko kosmetik, parfum nek gak larang moh. Mulane sing lanang bungkuk. Akibatnya emang mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama sih keren, papa ora kopen. Mama emang tampak modis, papa jemburis. Mama putih mulus kayak lampu neon, papa kayak kertas karbon. Jan kebacut wong wedok-wedok. Bu. Makane sampean yo ngono, Pak. Sampean ku yo ngono. Lek salat tuh nggih pakaian sing apik, sing pantes. Madep kepala desa pakaiannya apik, celonoan, pakai minyak wangi. Padahal iku madhep kepala desa. Oleh opo sampean? Paling tambah sangu rokok. Halo.
Menghadap camat aja pakai baju bagus, celana bagus, baunya harum. Madep Gusti Allah, mambu balsem, remason, minyak kayu putih, ambu lengogas. Ora dijongkrokno malaikat untung sampean. Pakaian yang bagus, Pak. Kadang sembrono lanang-lanang salat nggih kaos oblong. Adek kaos partai pisan. Ono tulisane coblos nomor 2. Iku aja digawe salat, Bro. Gawean deres. Gawean ngunduh sawit ngono ae lho. Kaos caleg dienggo salat. Aku dhewe nek ora ngono ku ya tak waca soalé. Ya aku kan gawe ukuran awakku dhewe. Wah iki terganggu iki salat gara-gara kaose caleg iki aku. Halo. Krungu apa ora sampean tak omongi ngene iki? Gek salat iki kadang wis ora konsentrasi keganggu pisan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Kurang 10 dina ki pemilu ki. Allahu akbar. Milih sapa yo sampean? Sami Allah liman hamidah. Milih kae ketoke wong apik tapi kok gak ono duwike. Allahu akbar. Ki ana sing gawe dhuwit wonge kok bajingan. Allahu akbar sembah mbah milih Mas Adi wae timbangane ruwet wis mbah mbah. Oh salat ki lho pikiran ndak karo-karuan iki lho. Ngono sek keganggu kaos. Kadang-kadang kaos sponsor pisan. Sembuh mbah. Wong kaos oblong digawe salat tulisane pupuk Ponska. Nah aku le nyoto, Bro, tahu nyoto tenan. Ono arek salat ning karepku nganggo kaos Persebaya bonek. Iku gambare kan buta mangap to. Aku sempat tak hitung piro untune kuwi. Jajal. Mbuh sampeanku kok. Makane ayo itu termasuk etika, itu termasuk mutu kualitas. Coba tuh kita bayangkan, kita mau menghadap kepala desa, mau menghadap camat, bupati aja, kita pakai pakaian bagus, bau harum, mau sok sholat madhep Gusti Allah. Kadang bapak-bapak sarung cuma di siji tok. Sarungnya cuma punya satu. Dike sholat yo iku, ge kelon karo bojone yo iku. Masya Allah, kok mentala kamu? Itu menghadap Allah loh itu. Sembuh gak tak terusno. Tambah loro kabeh engko sampeyan tak terusno iki. Dah, usahakan dikerjakan di awal waktu dan jangan sampai tidak berjamaah. Nggih, nek gak melok nyangoni ra usah cerewet nggih. Yang kedua, sorry bro, sorry. Peace, damai, peace. Halo. Yang kedua, walam apa guyang-guyu tak gasak pisan kok. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami masuk neraka ini gara-gara kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin. Kami tidak dermawan alias kami medit, cengit, pailit, bakhil, cetil, pentil. Pentil itu kan mlebune oke to, nyut metune angel ya amit-amit. Nek gak dicubles sampai bocor ora metu. Itu pentil, Bu, makane lek ana wong mau ngedit, Mbak pentil. Mlebune iya metune duit ndak tahu metu, panganan ndak tahu metu, pakaian ndak tahu metu, wis to eman pokoknya sampai entute ndak oleh metu sehingga bokonge dilas khawatir nek ngobos entute metu. Orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga. Maaf, di pintu surga itu ada tulisan gini, maktubun ala babil jannah, kata Rasulullah, tertulis di pintu surga, anti haramun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayus. Surga kamu haram dimasukin oleh orang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan dayus. Para sahabat didawi Kanjeng Nabi kayak gini, heran, kemudian bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah, dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tidak punya cemburu itu dayus. Orang yang dablek
keluarganya maksiat dan melakukan dosa, tidak dinasihatin, tidak berusaha diperbaiki, dibiarkan saja, itu namanya dayus. Mohon maaf, ada suami yang menjual istrinya, menyuruh istrinya melacur, itu namanya dayus. Ada suami yang punya istri suka buka aurat, dibiarkan aja, itu namanya dayus, tidak bisa masuk surga tuh. Ada orang tua yang menjual anaknya, dayus, tidak bisa masuk surga. Ada orang tua punya anak, tidak mau sholat, hobinya mabok, dibiarkan saja, dayus, tidak bisa masuk surga tuh orang tua. Mohon maaf, ada bapak ibu punya anak perempuan, suka ngeler aurat, pakainya rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, panjangnya cuma 30 cm, beleane tengah selawe cm, tersisa 5 cm, itu aja dikasih tulisan ISIS collection. Kok dibiarkan aja, namanya dayus. Hati-hati Bu, beberapa waktu yang lalu udah saya sampaikan waktu di mana Pak Kades? Ya, di Bukit Mulia tuh sekarang tuh banyak aneh-aneh. Kadang pakai pakaian itu melevet, ngafret, full press body. Emang bodinya bagus sih, lumayan. Bodinya kayak biola, yang atas besar, kemudian ceking kecil, bawah besar lagi. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Hui, hui, gitu. Itu kalau disuitin kan enak ya Mas ya. Hui, hui, gitu. Enak. Lah kaya ibu-ibu suwitane cuman sekali wong bentukmu hui, ngono tok. Ini kan kalau kayak biola kan enak. Hui, hui. Wekmu ya ora kok. Hui. Oke, poin pembahasannya pada bakhil, orang medit tidak bisa masuk surga. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, Allah sebenarnya merintah kita untuk mengeluarkan sebagian saja dari harta kita, dan itu pun prosentasenya sangat kecil banget, cuman 2,5% yang disuruh ngeluarin nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang kita terima itu pemberian Allah, betul? Utuh 100%, itu semuanya dari Allah. Allah minta yang 2,5% itu kasihkan nama yang berhak, fakir miskin, yatim piatu, pesantren. Cuman 2,5% aja. Ambil itu yang 2,5%, kasihkan ke mereka. Yang 97,5% PPN, gawe-gawean, panganan, untal. Cuman 2,5% tok itu loh. Tok no. Yang 97,5 ku PN wes. Ngono ae sik gak ditokno. Coba iki tak terusno aku murang-muring kowe. Sampean punya duit 40 juta, yang 1 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 80 juta, yang 2 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 100 juta, 2,5 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Itu semua dari Allah. Cuman disuruh ngelong 2,5 juta, yang 97,5 juta PN. Kurang apa Allah? Kebacut. Makanya kalau terjadi musibah jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang udah dikasih kayak gitu, cuman disuruh ngambil yang 2,5% aja masih nggak dikeluarin kok, pasti Allah marah. Anggiteku donyane kakekmu. Kamu suruh keluarin 2,5% aja nggak mau keluarin, Allah murka. Kalau Allah murka, mudah caranya, dihukum kamu. Bumi dalam mulet. Bumi kene iki tanah bumbu. Mulet. Tanah laut ya. Ya wis bumi kintab. Mulet. Rek entek omahmu. Hoi. Laut dalam Gusti angop. Laut kongkon angop. Wah, metu Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iku lek ndablekmu pancet sing ditekakne ora tsunami tapi luwih gede, tsunomo. Angin dalam Gusti wahing, angin dikongkon wahing.
lesos, topan, badai datang, puting beliung, bahasa JTV, pentil muter. Gunung dalam Gusti ngentut. Gunung ngentut. Dus. Ini gunung-gunung berapi udah pada ngentut semua ini. Sinabung mari ngentut, pengen aneh Merapi mari ngentut, Sinabung ngentut, Kelut baru-baru ini ngentut. Ini Gunung Selamet wis ngempet iki. Kari dute iki. Wis ngempet iki. Krakatau yang ngempet. Wakeh, ilek ndablekmu pancet. Gunung berapi bukan cuman ngentut tapi mencret. Nek mencret ku watune tutuk kene. Coba Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Tiap hari manusia tuh lho Pak Purwanto, Mas Purwanto sing ngongkon aku ki lho ora kakean ngomong kaya sampean. Ket mau ya mek meneng tok mek plengeh. Padahal ki sing mbayari utuh. Sampean ora melurun rewel ya. Coba. Ya, pasti yo dimohon untuk doanya di akhir nanti yo mesti. Ngene adek dikei surat barang. Saiki modele kiai disurati. Pantese nang kiai ku amplop jerone ana isine. Ora kok surat ngene. Ngapunten. Tiap hari manusia tuh ya ndak apa-apa, ngaji suwe ndak masalah, wis tak kuat-kuat nih. Manusia itu didampingi 2 orang malaikat. Berapa malaikat yang mendampingi? Sing banter berapa? Nah, yang 2 malaikat ini masing-masing berdoa. Pertama, malaikat doanya Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Satu lagi malaikatnya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan kehancuran dan kerusakan. Hati-hati Bapak Ibu, ini yang berdoa malaikat diijabah Allah. Iya lek sing donga trimo dapurane Anwar Zahid. Durung karuan mandi ngono ae sik dimohon untuk doanya. Ini yang doa malaikat. Nggak punya dosa, memang nggak pernah maksiat, pasti dijawab sama Allah, diijabah sama Allah. Hati-hati. Sehingga orang yang seneng infak, orang yang dermawan tuh pasti hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Usahanya tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Tambah jalan, tambah jalan, tambah jalan. Tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Nggak ada ceritanya orang kaya jadi melarat, jadi kere gara-gara infak, gara-gara sedekah. Nek tambah sugih, wakeh. Kok meneng? Mikir gitu. Mangkane aku gak sugih-sugih ya mergo medhit iki paling aku. Tak marenane, muga-muga do sadar. Pak Kades ya mantuk-mantuk. Ketoke ape nambahi sangu ketoke dhek mantuk-mantuk. Ya karena ditambah doanya malaikat tadi. Sebaliknya, orang yang tidak meninfakkan hartanya, tidak derma, bakhil, padahal dikasih rizki banyak sama Allah, tambah susah, tambah menderita, tambah menderita. Ya, kayaknya sih duitnya tambah terus, tapi bencana datang terus. Dapat duit 10 juta, seweneng sore anak usus buntu, operasi kena 20 juta, nyonyor. Pasti ada saja musibahnya. Dapat duit 25 juta, seweneng besoknya bojo digondol uang. Ono ae musibah. Ya karena itu didoakan nama malaikat, hancur, binasa, rusak, celaka, susah pokoknya. Makanya tadi saya sampaikan waktu saya di Playhari bersama Mas Edi, Rasulullah sudah menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Kalau medit tidak mau sedekah, justru malah mendatangkan bala. Ayo torek ngono ngajak ngaji terus.
Kalau sedekah itu menolak bala, kalau medit tidak pernah sedekah justru malah mendatangkan bala. Makanya anak baru kecil diakikoi, disedekahi dalam Islam itu kan agar tertolak balanya, terhindar dari bala dunia dan akhirat. Termasuk anak tidak soleh itu juga bala, dengan disedekahi itu tertolak namanya bala. Kalau tidak sedekah bencana datang terus, bala datang terus. Sekarang di negeri kita itu seakan-akan tiada hari tanpa bencana. Kota-kota besar hampir tiap hari terjadi kebakaran. Lihat tuh yang kebakaran, pasti tempat-tempat usaha, pabrik, gudang, toko, mall, pasar. Gini apa betul? Pertanyaannya, dizakati apa enggak itu? Siapa ngomong takok ODW mau? Disedekahi apa enggak? Sampai kayak gitu. Dulu itu saya waktu masih kecil enggak pernah dengar tuh ada kereta api tubruan, kereta api goleng nyungsep, itu enggak ada. Sekarang sering itu. Bahkan kereta api nang tubruan karo mobil tanker itu aneh. Itu masalahnya, itu perusahaan kereta api itu dizakati apa enggak tiap tahun, disedekahi apa enggak itu. Tanya sama direktur kereta api sana. Sapa sing ngomong takono dhewe mau. Akeh ngomong anjane wong kene iku kok. Coba Malaysia Airlines MH370 sampai sekarang, sampai hari ini belum diketemukan dizakati tak gak iku. Takokno dhewe. Mumpung durung mbok disiki yo. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga kita ndak tentrem, ndak bahagia? Yuk tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita berzakat? Subhanallah, Rasulullah teladan kita. Rasulullah itu Bapak, Ibu, maaf, kalau tidur tangannya nempel ke saku baju, kok masih ada duit yang tersisa di saku baju, ndak bisa tidur. Ya Allah, ini ada duit yang belum aku sedekahkan. Jadi mapan sare, kok tangan beliau yang mulia itu nempel di saku baju, masih ada duit, itu ndak bisa tidur. Sami kali bapak-bapak nggih. Mapan turu tangannya nempel nangsa, kok nggak ono duite, mesti kelom. Iki siap-siap besok dicelatu bojo jelas. Coba Allah itu luar biasa sayangnya sama manusia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya orang mukmin dibeli Allah, harta bendanya orang mukmin dibeli Allah dengan imbalan surga. Artinya hari ini jiwa raga kita ndak ikut punya, seluruh harta kekayaan kita ndak ikut punya, karena semuanya sudah kita investasikan kepada Allah dengan jaminan surga. Insya Allah. Investasi ke Allah itu enak Bapak Ibu. Pertama, sama nih ngrungokno tak gak iki? Bapak Ibu, halo? Hai. Hai, halo. Hai, halo, hai. Investasi ke Allah itu enak, dapat 2 keuntungan. Berapa? Pertama, modal kembali utuh. Kedua, bunganya 700%. Jadi banknya Allah itu bunganya 700%. BRI berapa persen? BCA berapa persen Pak Kades? BRI berapa persen? Banknya Allah itu bunganya 700%. Pertanyaannya, duit sampean yang disimpan di banknya Allah itu sudah berapa? Lali ku saking akeh apa saking sithike? Masya Allah, ngapunten nggih, ngapunten sangat. Masyarakat itu seneng diakali, seneng diapusi, seneng dibodoni, seneng dibujui. Berapa kali masyarakat kita dibohongi sama investasi-investasi yang tidak jelas itu. Dulu ada namanya Golkois, ada lagi beringin emas, ada lagi Amalillah. Ngono ku kiai akeh sing melu lho Amalillah. Kiai koplak. Ada lagi setelah itu langit biru,
Masya Allah. Coba gol kois, duit habis. Beringin emas, duit amblas. Amalillah, duit hilang. Langit biru, duit gondol Melayu. Padahal cuma dijanjikan ini nanti akan dapat investasi begini. Yang Allah janji mau dikasih nyawang truk mana? Nah aku tiwas metenteng. Jember aku ini. Terus napa mboten? Nah kok nyawang bis. Mas Purwanto sampean nggih omah ngono pinggir dalan ngono. Ngaji malah aku kalah karo bis. Lanjut napa mboten? Kalau lanjut matamu tuh lihat aku. Ngapunten sangat nggih, ngapunten nggih. Ya aku ki asline ya rada terganggu to Bu konsentrasiku. Angger nyawang rono ketok sriwet. Gak tak sawangi ya ketok. Apa nyawang mrene terus engko saaken sing kono. Dianggep ngono, aku gak diwasi blas. Wong aku teko pengen masih raine dheke. Makanya yo aku yo tak bagi gini loh pandangan saya itu. Tapi akeh sriwet niki kan yo ndak enak. Wis nyawang mrene kabeh. Engko ana nyawang lho iki sepeda motor ditumpakno mobil ngono. Sembuh. Anjane wong Sungai Cukak katrok-katrok. Ngeten, tekan ndi mau? Lali aku kok. Tekan bis. Aduh men. Investasi akhirat. Lu sekarang wis dijanji sama Allah, kalau kamu tabung ke bankku, modal kembali utuh, tak kasih tambah, bunganya 700%. Blas ndak direken. Anjane yo peringatane Allah kalah karo peringatane menungso. Coba misalnya ada peringatan dari Allah, hayya 'alas shalah. Kumpul rene tak kei 27 derajat. Terus ana peringatan teko caleg, kumpul kene tak ndumi 200.000. Milih 27 derajat atau memilih 200.000? Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Mbah. Udah dikasih tahu peringatan nama Allah. Lek wong bakhil niku walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Lambemu Allah matamu yo nyawang truk ngono. Anggitmu aku gak roh ngono ta. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta kekayaan emas perak termasuk duit untuk kepentingan pribadinya, tidak ada sosialnya, tidak ada untuk kemasyarakatannya. Wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak meninfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Muhammad kasih kabar kepada mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Termasuk mata yang ketika ada pengajian tidak melihat kiainya, malah melihat bis dan truk yang lewat, itu nanti mata akan diculek dengan culekan yang sangat pedih itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, lo peringatan Allah lo nyatane ndak ada respon sama sekali. Lek wong medit iku menendo akhirat disiksa siksane ndak karo-karuan, ora ana respon. Nyatane bapak-bapak berangkat Jumatan lungguh ndek masjid, ana kotak amal liwat ya mok dilirik tok. Tekan ngarepe malah nek nyurung dibanterno srot. Sing guyu pengalaman, sing ora guyu kok meneng ae tambah wis suwe nek model ngono kuwi. Ya aku yo nggak maido, pancen setan itu yo gentayangan. Dikasih tahu orang yang medit di neraka itu siksanya bagaimana?
Kei syajaratuz zakum ketika lapar, minta makan, lapar. Yang diberikan apa? Syajaratuz zakum, pohon berduri. Dilogokno cangkeme batek teko ngisor brodol. Utuh maneh logokno cangkeme batek teko ngisor brodol maneh. Terus. Haus, ngelak, jaluk ngombe. Tlutuhe zakum itu mendidih kayak cor-coran timah, mendidih lebok kayak wetenge. Kayak gitu. Ya Allah, dadi wong medit, wong sugih sing medit ndak tahu sedekah, ndak tahu infak, itu besok di neraka. Kalau minta makan dikasih pohon berduri, kalau minta minum dikasih timah mendidih. Makanya masyarakat Sungai Cukak dan sekitarnya yang kaya tapi medit-medit itu kalau ada dinas PU lagi mengerjakan jalan raya, aspal digodok umup kae jajal ombenen. Lho ngene iki kadang-kadang nyatane sampeyan diomongi ya ora do gemeter, ora do wedi, malah do guyang-guyu. Aku ndak nyalahno karena setan seperti ini juga gentayangan. Terus setan bisiki sampeyan. Ojo percaya omongane Anwar Zahid soale wonge urung tau rono. Aku mbok percaya ya gak bati. Orang mbok percaya ya gak rugi aku. Aku cuman sekedar menyampaikan tugasku. Nek pengen buktekno sing sugih-sugih tutukno lehmu medit gitu. Gitu nyenyek kon meneh. Jarno aku ngomong wis gak ngurus nang ngarepe sapa yang ngene iki ngomongku. Gelem ngajiku ngene gak gelem nang minggat ngono ae wis. Nyatane ya lawaris kok. Ya wong kentap ya gak bosen-bosen iki lho. Oh tambah remen toh Pak. Matur suwun. Loh saya marah bukan cuma memarahi sampean, sebenarnya saya juga memarahi diri saya sendiri. Anggite ngene iki aku mek nuturi sampean tok, belum tentu saya lebih baik daripada sampean. Makanya saya marah itu kadang niat saya juga marah kepada diri saya sendiri, mulane sampean iku dadi pelampiasanku. Trimon. Ya Allah, yuk bareng-bareng dandan-dandan. Nggih? Nggih? Mari sebagian harta kita infakkan untuk akhirat, kita investasikan untuk akhirat. Kenapa? Akhirat itu jauh. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Akhirat itu kekal, abadi selamanya. Dan di akhirat Allah menyediakan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Dan itu mahal. Harus kita belinya sekarang. Jadi bukan cuma di dunia yang semua bayar itu, akhirat juga bayar. Hidup ini tidak ada yang gratis. Dan semakin nikmat, pasti semakin mahal. Betul? Betul? Mundak larang. Nginep semalam di hotel yang bintang 5, 2 juta. Itu cuma nginep suwengi. Ning akhirat ku sak lawase nginepe kok. Ke hotelnya lebih mewah. Butuh apa ae ngerentek ndek ati langsung teko. Atimu kok kepingin pentol ngerentek. Ya Allah pentol, glodak pentol teko. Wis pokoke kepingin apa ae ngerentek itu teko. Ning hotel sing suwengi bayare 2 juta. Iku butuh apa-apa sik panggil pelayan. Tit ngebel, butuh ini, prosesnya sek suwe. Lagi ndek swarga langsung kok sak dek sak nyet kata orang Jawa. Begitu hati ngerentek langsung datang, langsung keturutan. Mahal bro. Di surga itu ada jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai itu ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, kari nyeduk. Mahal. Lah nek mung ngiseni kotak amal kok mek 1000. Ora iso nyedok Pak sampean. Dilat tok. Di surga itu ada bidadari yang dalam bahasa Al-Qur'an azwajum mutahharah,
istri-istri bidadari-bidadari yang selalu suci. Artinya perawan terus, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh. Gak kaya bojomu, Pak. Mahal, kayak bidadari itu cantik. Mahal. Wono donya wong ayu larang kok. Halo. Di dunia aja orang cantik tuh mahal. Baju yang bagus, orang cantik kasih baju jelek yo, ndak mau. Sandal bagus, barangnya bagus. Pembalut wanita ini gak bersayap moh. Nek gak cantik kan kasih gombal lamoh sumpelno wis genah. Ini bidadari di surga mahal, lebih bidadari kok mek 1000 lho oleh mutuku. Oleh nginceng tok, Bro. Ya Allah. Yuk, yang kedua apa tadi? Sedekah. Masuk neraka gara-gara walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias tidak dermawan alias bakhil. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami tidak bisa ngrungokno. Iki ngrungokno apa lagi? Kata penduduk neraka itu, kami masuk neraka sampai ledeh. Itu gara-gara kami tidak bisa menjaga cocot kami. Ringkese ngono. Ndak iso ndoko cucuke. Suka fitnah, suka ngerasani, suka nyelatu. Hati-hati. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia dunia akhirat tergantung bagaimana dia bisa dan tidak menjaga lesannya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo ngono le. Kok gak cerdas-cerdas ya ket mau. Embo. Mari kita jaga lisan kita. Makanya Allah pesen ya, Allah pesen nama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Kalau ucapanmu benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan mendapatkan 2 keistimewaan. Apa saja? Yuslih lakum a'malakum. Pertama, amalmu akan menjadi baik. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, supaya ngomong baik, supaya nggak ngomong jelek, nggak ngerasani orang, nggak memfitnah orang, caranya gimana? Gampang, lakukan 2 hal. Zikir perbanyak. Orang kalau zikir nggak mungkin meso. Iso ta zikir karo meso? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo keparat ndak iso. Pokoknya nek digawe zikir apik. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini pesan saya, termasuk pendidikan awal untuk anak, Al-Quran. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau ada ngundang saya lagi, tak sampaikan keterangan yang jelas. Iki kan tak ambil poin-poinnya saja, ngono ae waktune wis hampir habis. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan sambil hayati maknanya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalau kamu rajin baca Al-Quran, maka kata Allah, aku akan kasih kepadamu ucapan-ucapanmu amat sangat berbobot. Allahumma sholli ala Muhammad. Quran itu bukan sekedar kitab biasa, bukan sekedar bacaan biasa, tapi Al-Quran itu mukjizat.
Al-Quran tuh mampu merubah peradaban dunia. Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ono sing nyaut wong nyawang iring-iringan mobil. Kalau dengar nama Rasulullah disebut itu Allahumma sholli alaih gitu loh sayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menuju yang Islamiyah. Cuman butuh waktu 22 tahun. Ijen, Pak. Tak baleni. Mau sampean durung ngrungokno omonganku kok ngene ngajak ngaji terus lho. Terus napa mboten? Rasulullah mampu merubah peradaban dunia sendirian. Cuman butuh waktu 22 tahun. Pakai apa? Undang-undang dari Allah, namanya Al-Qur'an. Mek 22 tahun beres. Padahal dunia seluas ini dengan 22 tahun pakai undang-undang dari Allah namanya Al-Qur'an beres, melakukan perubahan besar dan berhasil sukses. Cuman 22 tahun. Indonesia merdeka mulai tahun 1945. Saiki tahun 2014. Berarti udah pirang tahun ya? 14 14. Swidak songo. 69 tahun. Entek presiden 6, Pak. Ya mungkin apa mboten? Kok pancet? Bahkan korupsi merajalela. Prihatin kita. Padahal kita sentek presiden 6. Nggih napa mboten? Maka sering saya sindir ben dadi apik, kalah karo simbole pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Indonesia ini mengatasi masalah tambah masalah. Kenapa? Ya mergo melanggar aturannya Allah. Manusia ini yang menciptakan Allah. Kalau kepingin baik harusnya pakai undang-undang pencipta, pakai undang-undang Allah. Beres. Lenggawe undang-undang dewe ya. Bejat. Padha karo ngene lho. Perusahaan merekrut karyawan, ini harus pakai undang-undang perusahaan. Lah kok karyawan gawe undang-undang dewe? Bejat. Nggih napa mboten? Lah manusia ini yang menciptakan Allah. Kepengen apik ya harus pakai undang-undangnya Allah. Lah gawe undang-undang sakarepmu dhewe kok. Enggak ya bejat. Makanya nggih, Indonesia ini kapan ndak mau kembali kepada konsep awal sebagaimana para pendiri yang mencetuskan negeri ini. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini para kiai dulu yang mencetuskan, ambil dasar dari Quran dan hadis. Kalau ndak mau kembali kepada konsep ini, sampai kiamat kurang rong dino. Ya pancet ngene iki. Sing gak enake kurang rong dino iki. Wis to aku wani apa wae. Lho nggih lek gak ana perubahan mbok sampai kiamat kurang rong dino ya pancet kaya ngene iki. Kenapa? Ndak mau kembali kepada konsep awal. Para kiai itu yang melahirkan negeri ini, gawe susunan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ku istikharah, njukuk teko Al-Qur'an kabeh iku. Wis tepak. Saiki wis ndak diamalno, ndak dipraktekno. Apalagi yang namanya hukum sekarang, ya Allah prihatin kita. Gitu. Makanya kata Rasulullah, laula adlul umara la akalan nas ba'dhum ala ba'd. Kalau pemimpin sudah tidak adil, keadilan tidak ditegakkan, maka yang terjadi manusia yang satu memakan manusia yang lain. Kama akala dzibul ghanam, sebagaimana serigala memangsa domba. Ini pertanyaan bangsa Indonesia sekarang bukan kok besok makan apa kita ndak, tapi besok makan siapa. Loh kalau perekonomian wis makmur kabeh wisan. Tatanan. Wah, nek dijak ngaji serius mau wetenteng ketoke. Mbah paham mbah ora ketoke ngene-ngene. Tapi aku yo seneng nek sing ngene-ngene. Mbah ngerti mbah ndak. Yo sekali-kali ana seriuse ngono Pak, ben iso mikir sampean. Nah iki wau Pak Kades menyampaikan 9 April nanti
mau pemilu. Ingat, satu suara sampean menentukan nasib bangsa ke depan. Saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Sakarepmu istikharah. Punya Allah kok, minta petunjuk ke Allah. Caranya istikharah. Pun saged istikharah napa dereng? Tewek ora iso iki. Iso mopo? Minta petunjuk ke Allah. Habis sholat 2 rakaat terus baca doanya, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika wa izzatika, sak terus iku. Oh, tak apalno, tak waca sama nyurangi ro apal. Nah, terus minta petunjuk ke Allah. Nek gak iso bahasa Arab ya cara Jawa. Ya Allah nyuwun petunjuk dateng panjenengan, sinten caleg sing badhe kula pilih benjing, wakil rakyat kula sing kula pilih benjing. Cara meneh pilihan bupati yang ngono, pilihan gubernur yang ngono, pilihan presiden yang ngono. Nantilah ada petunjuk dari Allah. Mesti, misalnya pas lagi jalan-jalan ketemu bakul semangka, semangkanya habis, karek loro ndil. Nah, berarti oh ini nomor loro berarti ya. Mungkin seperti itu. Lah, misalnya pas melaku-melaku kok lho umpama kok iki. Zaman kok nemok duit 1000. Nah, iki berarti nomor 1. Umpama iki le umpama kok. Ya, dan seterusnya nanti akan ada petunjuk dari Allah. Istikharah, kalau Allah yang kasih petunjuk bener, dan kita berharap ke depan kita dapat pemimpin yang baik. Kula ngenten iki bantu programnya pemerintah. Aja kok perkara duit ae sing mbok uber. Duit 100.000 200.000 sampean gawe sedina yo entek. Kliru milihe 5 tahun nyonyor. Loro-loro, wis to ngandel aku. Yuk kembali kepada konsep awal. Bon, moga-moga anak yang diakikoi ini nanti bisa betul-betul mengaplikasikan 4 hal ini, terhindar dari 4 hal ini dan mengamalkan yang itu. Maksud saya seperti itu, termasuk kula panjenengan sedaya sing rawuh niki, nggih. Oleh piro iki 3 kurang 1 ya. Iki, Bu. Nah sekarang kalau ada orang lain ngomong jelek sama kita gimana? Balas dengan kebaikan. Etikanya Islam seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang lain berkata atau bersikap jelek sama kita, balas dengan kebaikan. Ini etika Islam. Karena kita itu manusia. Nek manusia dieleki wong balese api. Ibu-ibu, kita bukan ulo. Nek ulo kidean nyokot. Nah zaman ini manusia apa ulo? Kalau manusia nek kidean ojo gampang-gampang nyokot. Bapak ingat kita ini manusia, bukan kalau jengking. Kalau jengking kesenggol titik ngentup. Ono wong kesenggol titik cetet langsung ngentup. Itu dudu wong kalau jengking. Dilono titik mau wangkel ngentup cetet. Kita manusia, kita ini bukan ulo, kita ini bukan kalau jengking. Halo, halo, paham napa mboten? Yo, yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami masuk neraka gara-gara kami mendustakan hari akhir. Kami tidak percaya setelah kematian akan ada kehidupan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Semua kita akan mati, betul? Dan mati itu hanya sebutan, karena mati itu bukan akhir, justru mati itu awal. Mati itu hanya istilah, hakikatnya hidup, tidak ada mati. Sebagaimana bayi, halo, mati itu cuman istilah, cuman sebutan. Sebenarnya hidup cuman pindah alam. Kayak bayi itu loh. Bayi itu dari hidup di alam rahim pindah hidup ke alam dunia. Sekarang kita hidup di alam dunia, sebentar lagi kita akan pindah hidup ke alam akhirat. Paham nggih? Paham nggih? Mati itu bukan akhir tapi justru merupakan awal. Untuk apa pakai mati? Karena Allah akan membalas dengan seadil-adilnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Untuk apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat pahala amal-amalmu akan dipenuhi oleh Allah, dibalas dengan seadil-adilnya. Kalau di dunia ini keadilan yang hakiki tidak pernah ada. Mulane butuh mati. Nanti kalau udah mati, faman ya'mal mithqala dzarratin
khaira yara. Sapa wonge sing ngamal senajan sithik ndek donya iki ngamal apik, sok ndek akhirat bakal weruh balesane keapian mau. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa yang di dunia ini ngamal elek senajan sithik, besok di akhirat pun akan dapat balasannya. Makanya terutama yang sudah ada peringatan tanda-tanda kematian udah datang, itu dikongkon siap-siap. Mumpung masih ada kesempatan. Di antara tanda kematian, di antara peringatan dari Allah itu, rungokno, kalau tanda-tanda ini sudah ada, siap-siap. Pertama, rambutnya wis putih. Itu peringatan dari Allah. Wah, iku durung. Makanya rambut putih disemir jadi hitam, itu hukumnya haram. Di antara sebabnya yang menghilangkan peringatan kematian. Kedua, orang kalau rambutnya masih hitam itu merasa matinya masih lama. Rumangsa sik enom ae. Ora wong ayu ya plorok. Kalau rambutnya putih kan jalannya dingkluk. Wis rumangsa tuwa. Dene rambut wis putih ketok bokong semo kok plorok culek ae kesuwen. Wis dikei peringatan karo Allah kok sik pancet. Dua, tanda kematian peringatan itu meripat wis bawur ora pati cetha, kuping wis rada ngomong budek kok sawangane. Saman wis ngomong ya wis alhamdulillah. Ini berarti peringatan. Tiga, kulitnya wis keriput. Gorong. Nyawang wae dhewe, ora usah nyawang wae koncoe kok. Malah sampean lho yu sampean. Wae dhewe kok wae koncoe. Empat, kuntune wis merotoli. Bae ora wani guyu, kuwatir ketok bogange. Itu peringatan. 5, mari ngaji lungguh ngene iki ya dige ngadeg kok awake keretek. Iku dilungkas iku. Nah, makanya yuk gelek sangu sing penting. Apa sangunya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal, cari sangu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan wis Bu, wis dalu Bu. Nuruti sampeyan terus yo. Jadwale sik kathah Bu. Niki pun dangu niki. Aja saking ngene aku cinta padamu ngono ya. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan putra dari Mas Purwanto khususnya termasuk putra-putri kula panjenengan semuanya ini dijadikan generasi yang sholihin sholihat, mengharumkan bangsa dan negara, mampu memperjuangkan agama, i'la'i kalimatillah, sehingga benar-benar bisa memuliakan kita dunia sampai ke surga. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bijahin nabiyir rahmah syafi'il ummah wa binniyati du'a wal qabul ijabatus sul hasulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaman nawaina wa alaman nawu bi salafuna salihun khusus khasah Muhammad Allahumma ziril aufan Purwanto ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل عقيقتنا يا الله إنك أنت السميع العليم